Pon Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita jumpa kembali dalam rangka pengajian rutinan setiap malam Kamis. Semoga acara ini, pengajian ini terus berjalan lancar, mendapat ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang tanya tentang angin dan hujan. Karena ini ada yang tanya, biar saya menjelaskan tentang kudrat dan iradat Allah. Di dalam hidup ini, kita hidup ini, baik kita walaupun hewan, semua di alam semesta seisinya ini tetap ikut dalam kudrat dan iradat Allah yang ada di dalam 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani ini kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 7 sifat. Di dalam kudrat iradat ini, semua alam semesta seisinya ini karena kudratnya Allah, karena kekuasaannya Allah. Ini nanti kita perdalam ini tentang kudrat iradat ini. Nanti kalau tidak ngerti monggo bertanya atau nanti lanjut dalam season selanjutnya. Kita hidup, baik makan maupun minum, duduk, melihat, semua tetap tidak luput dengan kudrat dan iradat. Apa arti kudrat dan iradat itu sebenarnya? Ini kita bahas. Di dalam sifat ma'aninya Allah yang ada pada diri kita, yang 7 termasuk kudrat dan iradat. Terjadinya angin. Tadi kan ada angin besar dengan hujannya. Terjadinya seumpama sekarang ini ada perang Iran dan Israel. Ini tidak luput dari kudrat dan iradatnya. Semua, baik sampian duduk ini tidak luput dari kudrat dan iradatnya. Baik saya ngaji ini sampian mendengarkan saya berbicara tidak luput dari kudrat dan iradatnya Allah. Kita harus paham di situ. Maka kalau orang yang paham tentang sifat ma'ani 7 yang sekarang ini saya bahas, kudrat dan iradat, insya Allah hidupnya tidak akan goyah. Insya Allah hidupnya tidak akan terbelah-belah. Tetap satu tujuan, tetap satu zauq, tetap satu rasa. Maka sifat ma'aninya Allah dalam arti maknawi ya kudrat. Ini arti kudrat ini bahwa Allah kuasa. Allah ini kuasa apapun yang ada di alam semesta ini. Allah kuasa membuat langit dan bumi dan isinya. Allah kuasa mematikan sampian. Allah kuasa menghidupkan sampian. Ini maknawiyahnya.
bahwa Allah ini kuasa dalam sesuatu, semuanya kuasa. Dalam istilahiyahnya, monggo kita belajar nanti ilmu tauhid dan tasawuf. Karena kalau tidak belajar di situ, sampean tidak bisa untuk mengartikan dan menjelaskan apa itu kudrat, sifat Allah. Ini yang perlu kita pelajari. Iradat ini termasuk sifat ma'aninya Allah. Iradat ini artinya Allah ini berkehendak. Nah, ini yang kita bahas. Adanya alam semesta fenomena tadi, ada angin, ada laut bergelombang besar, ada hujan tadi deras, seakan-akan ingin menghantam rumah-rumah. Ini sudah iradatnya Allah. Allah menghendaki seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Katanya mempunyai ilmu penghalang, tidak bisa. Penghalang hujan, tidak bisa. Kalau sudah Allah iradat, berkehendak. Karena ini ada yang tanya tadi biar paham. Loh, kenapa sekarang ini biasanya musim angin dan hujan ini hanya 3 bulan, kenapa 4 bulan? Ini bertanya pada diri kita ini. Bertanya pada sifat kudrat dan iradat. Kalau sudah bertanya pada itu, maka insya Allah kita paham. Tuh. Maka di dalam sifat kudrat dan iradat, ini yang sifat ma'ani 7 ini, sebenarnya ini ada di diri kita. Makanya ada sifat ma'ani. Sifat 20, sifatnya Allah yang 20. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah ini mengikuti, karena mengikuti Imam Asy'ari. Ini tauhidnya ini, iktiqadnya itu mengikuti Imam Asy'ari. Kalau Imam Asy'ari itu menerangkan ada 20 sifat. Allah itu mempunyai sifat wujud, qidam, baqa sampai 20 sifat. 20 sifat itu dibagi jadi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Ini di sifat kudrat iradat ini ada di sifat ma'aninya Allah yang ada pada diri. Saya sering ini menerangkan bahwa yang ada pada diri ini, Pak Rosid sekarang mau minum, mengangkat gelas ini kudrat Pak Rosid, kuasa. Lalu iradat, Pak Rosid mau minum, menginginkan minum. Ini yang namanya sifat ma'ani. Lah ini bukan sifatnya Pak Rosid. Kembalikan kepada Allah. La irada, la kudrata, la irada, la ilmun, la hayatun, la sami'un, la basirun, la kalamun illallah. Gitu. Ini istilahnya. Jadi maka ada di perkataan orang-orang alim, matilah sebelum kamu mati. Ini antal maut qoblal maut. Kamu itu mati tapi sebelum mati. Apa maksudnya? Apakah dipendam seperti Sunan Kalijogo di film sehingga mengetahui Allah? Tidak. Artinya di sini antal maut qoblal maut. Kamu itu mati sebelum mati yang sebenarnya ini, matilah egomu. Matilah, matikanlah rasamu, matikanlah keinginanmu. Ini apa itu? Matikanlah sifat ma'animu. Jadi sifat ma'aninya Allah yang ada pada diri ini, kudrat iradat, kudrat iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7.
yang ada pada ini jangan dianggap, matikanlah. Itu baru kita bisa menjalani ilmu tauhid, ilmu tasawuf yang sebenarnya. Monggo dimengerti. Karena banyak teman-teman kemarin ini itu ya katanya belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tauhid. Ternyata tidak, mohon maaf, mungkin kurang pemahaman di dalam ilmu sifat ma'aninya ini. Monggo dipahami sifat ma'ani ini. Secara akliyahnya gampang. Secara akliyah, secara batiniahnya sulit ini. Karena ini sudah kerasa ke yang paling dalam. Kalau rasa kita ini sudah bisa mengangkat ini, wah, saya sudah sakti katanya Pak Haris tadi. Saya sudah melihat ini, saya sudah melihat ini. Lah saya ini siapa Pak Haris? Itu kalau ngaji sifat ma'ani. Nah itu. Jadi katanya Pak Haris, saya dulu saya begini. Lah ini siapa saya ini? Kalau di dalam Al-Quran saya ini anallah. Saya itu Allah. Itu bukan menganggap diri ini Allah, tidak. Kita ini tetap makhluk. Allah itu khalik. Harus beda. Loh terus yang ada pada diri ini siapa? Yang ada ini adalah sifatullah, af'al Allah, asma Allah. Yang ada pada diri ini. Bukan Allah ada pada diri. Tidak begitu anunya, pemahamannya. Monggo nanti kalau ada yang kurang mengerti monggo ditanya. Karena ini harus jelas, harus paham sampean. Jadi di surat Al-Baqarah Allah menerangkan, ini ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ini ayat 286. Monggo nanti sampean buka biar jelas, karena ini Al-Qur'an yang menjelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa antum ma kasabtum. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ini ayatnya. Nanti saya artikan. La yukallifullah. La ora. Katanya orang Jawa. Tidak. La yukallifuh. Tidak memberatkan. Tidak membebani. Allahu sopo Allah. Nafsan ing awa-awa iki. Jadi la yukallifullah itu tidak memberatkan, tidak membebani Allah itu. Allah tidak membebani kita. Baik tentang rezeki, baik tentang pangkat, baik tentang apa, monggo. Karena sudah alam semesta ini sudah dikasih sama Allah. Maka Allah berfirman, la yukallifullah nafsan. Tidak membebani. Maka dari itu, kalau tidak dibebani bagaimana? Illa wus'aha. Ini. Manusia ini hanya manusianya sendiri. Illa wus'aha. Kecuali ini. Menjembarkan sopo Allah ing nafs. Apa kenyamanan ini sudah dikasih sama Allah? Kalau sampean tidak nyaman, berarti dirinya sendiri yang kita salahkan. Kemarin ada yang tanya, kenapa saya miskin?
Kenapa dia kaya? Kenapa, dan kenapa? Ini ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita miskin, mohon maaf Aris, mohon maaf Pak, mohon maaf. Jangan menyalahkan Allah. Kenapa saya Allah kok miskin? Banyak ini pertanyaan. Terus kalau sumpama semoga kaya. Wah, kenapa saya kaya? Berarti ini kaya ini memang saya. Nah ini nggak boleh juga. Itu. Jadi ini masuk dan kudrat dan iradat. Jadi semuanya itu tetap Allah. Ini pembahasannya nanti. Di ayat lain ada wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini. Jadi semua itu tetap yang pegang peranan ini semuanya Allah. Bapak tadi kan tanya, "Loh, ini kok hujan terus ya? Ini kok angin terus ya? Ini musim apa ya sekarang ini?" Loh, kalau Allah berbicara seumpama ini, mau apa kamu? Orang ini kehendak saya. Ini kudrat dan iradat. Jadi manusia ini hanya berpikir, hanya menghitung. Memang disuruh di dalam Al-Quran itu disuruh dihitung. Hitung bulan, matahari, dihitung. Asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Hitung. Ada hari ini, ada bulan ini, ada tahun ini, dihitung monggo. Tapi ketentuan tetap milik Allah. Ini kudrat dan iradat. Sehingga apa? Kita walaupunlah berusaha, ya ada yang miskin, ada yang kaya, berusaha monggo karena ini sudah kudrat dan iradat. Maka di dalam kudrat dan iradat ini ada makasib dan ada mawahib. Ada manusia ini kudrat dan iradatnya Allah, ada yang dengan makasib, ada yang dengan usaha. Ingin kaya, usaha. Ingin jadi pangkat seumpama jadi gubernur, jadi bupati, usaha. Ini namanya, ini makom makasib. Makom usaha. Usaha harus fardhu ain. Tapi ada manusia yang tidak makom usaha. Namanya makom mawahib. Makom kekasih. Kekasihnya Allah itu jarang usaha. Ingin kaya ada, ingin ini ada ini. Ini namanya makom mawahib. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita rasakan sebenarnya bagaimana saya ini. Hidup ini biar tidak terlontar-lanting, biar tetap tujuan. Alif itu tidak miring. Tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak miring ke belakang, tidak miring ke depan. Dulu saya pernah ini ketemu dengan orang-orang sakti, melihat alif yang ada di punggung malaikat Jibril. Pernah ini. Alif ini sebenarnya tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke bawah, tidak condong, tetap tegak alif. Makanya di dalam Mamba Usul Hikmah diterangkan alif ini di sini. Manusia ini. Makanya ada orang, mohon maaf, paranormal, supranatural, kebanyakan begini. Karena ini menunjukkan bahwa alif. Lain dengan lam alif. Lam alif ini ada di sini nih. Monggo sampean buka di Mamba Usul Hikmah, ada keterangan di situ. Jadi semua manusia mulai ujung kuku
sampai rambut, ini tulang, ini berhuruf alif, ba, ta, sa, sampai ya, ada di sini, hitungannya ada. Manusia. Makhluk lain tidak tahu ilmu itu. Jin tidak tahu, setan tidak tahu. Yang tahu ini manusia. Ini, maka di sifat kudrat iradat, sifat ma'ani itu ada di dalam diri kita ini. Monggo kita gunakan, kita dimengerti, kita harus pahami sifat ma'aninya Allah itu. Sehingga apa? Antal maut qoblal maut. Sehingga apa? Sehingga kita ini dari takhalli sehingga tajalli sehingga tahalli. Itu kalau keterangan di Hikamul Arif ada itu. Nah, untuk kita mau tahalli itu bagaimana? Ya harus berproses dengan takhalli dulu. Baru tajalli, baru tahalli. Tuh. Jadi monggo, saya ini kan bukan permintaan ini, memang harus. Kita ini sebagai muslim yang betul-betul beragama. Kan banyak orang sekarang apa agama Islam tapi tidak mengerti tentang ini. Tentang agama yang sebenarnya ini bagaimana. Ini jadi pertanyaan Bapak tadi yang tidak dimengerti, semoga sekarang dimengerti. Mengerti, Pak? Mengerti ya? Semoga. Ya harus. Karena kita ini sebagai apa? Makhluk yang paling sempurna itu diberi akal, diberi ilmu, monggo. Bagaimana ya? Kan orang yang nggak mengerti ya mungkin ya Bapak tadi kan nggak mengerti bertanya ini. Kok bulan sekarang ini masih ada angin, masih ada hujan, kok lebat ini? Ini pemahamnya sudah masuk dalam kudrat dan iradatnya Allah. Tapi manusia tetap diberi ilmu, memang disuruh oleh Allah ini disuruh menghitung. Hitung semua dari apa? Mulai dari apa matahari, bulan, kan ada as-samsiyah, ada al-qamariyah. Penghitungan ini. Nanti di dalam apa bulan puasa ini nanti bisa jadi 28 hari. Bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Karena ada perhitungan as-samsiyah dan qamariyah. Itu memang manusia apa fungsi alamiahnya itu memang begitu. Hitung, monggo hitung dengan keilmuan, dengan al-falakiyah, dengan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, monggo. Tapi ketentuan tetap milik Allah. Maka di dalam qada dan qadar itu, qada dan qadar ini memang ketetapan Allah. Ada yang bertanya, loh qada itu apa? Qadar itu apa? Seperti begini. Ini gula. Kodoknya gula, ketentuannya manis. Tidak ada gula pahit. Gula itu pasti manis. Iradatnya, kodornya itu apakah nanti diberi pahit sehingga manis dan pahit. Keinginannya tetap. Jadi alam semesta ini, dunia ini ya begini dunia. Sudah ditakdirkan oleh Allah, kodoknya Allah, ketetapan kalau malam ya gelap.
Tapi bisa malam itu bisa terang karena ada lampu. Nah ini ya. Ini ada pada diri ini. Makanya dengan jet tempur Rian kemarin dengan roket dengan ini bisa hancur, bisa. Gitu. Jadi dengan keilmuan maka kita cara memandang Allah itu, memandang Tuhan Allah itu bisa memandang dengan mata, bisa memandang dengan hati, bisa memandang dengan akal, bisa memandang dengan sujud. Kalau dengan mata, ini untuk melihat kekuasaan Allah itu, melihat hanya ciptaannya ini. Oh Pak Haris begini ya, oh Bapak begini ya, oh Bapak bisa merokok ya, oh Pak Rosid bisa berbicara. Ini hanya melihat dengan ciptaannya kalau melihat dengan mata. Kalau melihat dengan akal, akal tidak mampu. Tidak mampu untuk melihat ini semua, tidak mampu akal. Kalau melihat dengan hati, bagaimana? Hanya perasaan hanya mendekat kepada Allah. Tidak mampu saya Allah. Hati merasa ingin mendekat kepada Allah. Tapi kalau melihat dengan sujud, kita ini melihat dengan sujud, ini manusia ini bisa melihat dengan kasih sayang. Kalau melihat Tuhan itu, Allah ini dengan sujud kita, ini nanti manusia ini melihatnya dengan kasih sayang. Ini cara beda kita keilmuan untuk melihat Allah. Ya memang lihatnya itu dari asma, af'al dan sifat. Tapi kalau melihat kita ini dengan cara mata ini, ya melihat ciptaannya ini. Melihat tumbuhan, melihat hewan, begini. Kuasaannya, ciptaannya. Tapi kalau kita melihat dengan sujud, kita bersujud kepada Allah, maka rasa kita ini, af'al kita ini, rasa kita ini, jadi nanti timbullah kasih dan sayang. Itu memang diperintah oleh Allah itu. Jadi untuk melihat dengan keilmuan, kudrat dan iradat ini, monggo, ayo kita dengan melihat dengan sujud. Jangan melihat dengan akal, jangan melihat dengan mata. Ya monggo, karena ada syariat, ada torekot, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu ilmu 4 ini jangan dipisah. Karena hidup kita ini berangkat dari syariat, lalu torekot, hakikat, ma'rifat. Memang awaliddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu ma'rifatullah, betul. Karena kalau tidak ma'rifat tidak bisa. Yang ma'rifat itu yang siapa? Apakah ini? Bukan. Yang ma'rifat ini ruh. Lalu bertambah tua, bertambah ilmu, bertambah begini dengan syariat. Ini pasti harus. Ini hukum alam. Sehingga ma'rifatullah. Itu. Mudah-mudahan kita ini sekarang ini semoga ini kan hanya permintaan, boleh kita minta pada Allah. Karena kita ini makhluk, tetap butuh. Semoga kita mendapat pertolongan dari Allah. Sehingga apa? Sehingga kita ini dengan keilmuan, kudrat dan iradat, kita dengan sujud. Nanti rasa kita zauq bisa timbul rasa kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang yang timbul, maka kehidupan itu enak. Kehidupan tenang. Kalau sampean timbul kasih sayang, Pak Haris timbul kasih sayang, mau merusak alam tidak bisa karena sudah timbul kasih sayang. Mau membunuh hewan tidak bisa karena sudah timbul kasih sayang. Karena siapa itu hewan itu? Hidup dari mana? Apalagi manusia mau dibunuh, mau dipukul. Ini salah banget. Karena manusia ini yang menghidupkan itu siapa?
Yang memberi hidup itu siapa, kenapa sampean mau bunuh? Kan gitu Pak Haris. Kalau sudah timbul kasih sayang. Jadi intinya ini alam semesta ini, hidup ini hanya kasih sayang. Kalau kasih sayang yang kita kuatkan, yang kita timbul, yang kita keluarkan, insya Allah enak. Hidup ini enak, tenang, bahagia, nyaman, tentrem ke alam, ke orang lain enak. Ini cara membaca kudrat dan iradatnya Allah. Monggo, sampean ini diskusi, monggo. Sekedar keilmuan, keterangan, monggo, ayo kita bermusyawarah. Apa yang mau ditanya, monggo, nanti siapa yang bisa jawab, monggo menjawab sedikit-sedikit. Kita seperti Pak Nasib, Pak Faruk atau Ma Bapak bisa memberi keterangan yang lain, monggo. Adik Mas Haris, monggo. Kalau bisa nanti, oh ini keterangan begini, bagaimana? Ini bagaimana menambah ilmu? Monggo. Monggo. Haris dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang sudah masuk dalam pembahasan kudrat dan iradat. Yang ada di kita, kata Pak Rosid tadi, sifat apa? Ma'ani. Untuk mencari jalan kebenaran untuk itu kan bahasanya kan gini. Yang ada diri kita ini kan banyak kan gitu rasanya. Jadi kan gini, kalau kudratnya Allah yang ada di kita ini kan gini. Sekarang kan kadang-kadang gini, orang itu kalau bergerak salah, bisa diartikan itu kehendak Allah. Kan banyak yang pemahaman seperti itu. Nah, makanya kalau yang paling benar itu harus bagaimana? Yang benar, yang paling benar istilahnya harus bagaimana? Apa cuman kata Pak Rosid tadi, cara melihatnya itu lewat mata, cuma lewat apa? Hati, kan gitu. Makanya ingin penjabarannya bagaimana supaya di diri manusia itu karena ada sifat tadi itu supaya tepat gitu loh bahasanya. Karena manusia ini kan bercampur nafsu gitu loh. Makanya ada kehendak dan berkehendak gitu loh. Jadi bagaimana cara yang sebetulnya itu untuk menerangkan itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali. Karena ini menyangkut, artinya pembahasan ini di dalam kehidupan manusia. Ini ada yang jelek dan ada yang bagus. Kemarin ada ditanyakan oleh Pak Nasib itu, kalau yang bagus dari Allah, yang jelek dari manusia. Lalu terus bagaimana fungsinya Allah? Gitu. Ada yang tanya seperti itu. Cara menyingkapi itu bagaimana katanya Mas Faruk? Memang di dalam Al-Quran itu ada seperti itu. Min sayiatin famin nafsi gitu. Saya nggak hafal. Monggo dibuka. Surat apa itu kemarin itu Pak Nasib? Lupa ya. Saya pernah buka itu. Jadi kalau bagus dari Allah, kalau jelek dari manusia. Terus berarti manusia mempunyai kekuatan tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi itu? Tanya Mas Faruk tadi. Nah, makanya kita diberi ilmu oleh Allah. Kita diberi pemahaman, kita diberi sifat kudrat iradat ini sehingga masuk nanti pada nafsu yang 7, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Nah terus
Bagaimana cara menyikapi ini? Bahwa kita ini sebenarnya apa ini? Memang hakikatnya la tataharrik illallah. Hakikatnya. Tidak ada yang bisa bergerak. Tidak ada yang bisa berbunyi. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Sudah itu titik. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tapi cara mensifati, nah ini. Cara mensifati ini bagaimana? Cara akal ini bagaimana untuk menyikapi seperti itu? Karena di dalam alam semesta ini tetap ada plus dan min. Ini memang ada. Kalau nggak ada itu nggak bisa hidup. Ada kejelekan, ada kebaikan, ada plus, ada min. Kalau tidak ada dua itu tidak bisa hidup. Itu semua tetap milik Allah, semua dari Allah. La tataharrik illallah. Maka di dalam surat Al-Muluk itu disebut wa huwa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini liyabluwakum ini. Liyabluwakum itu bagaimana? Memang Allah itu menguji. Apakah kamu baik? Apakah kamu jelek? Ini jadi hakikatnya itu sudah. Kejelekan, kebaikan semua itu di alam semesta itu la wujudu illallah. Maka disifat wujud nafsiyah. Tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, tidak ada semua itu. Makanya di dalam Al-Quran Anallah mengaku engkau saya. Cara menyikapi seperti itu. Memang semua. Oh saya berbuat jelek. Kenapa saya berbuat jelek? Mohon maaf Pak Haris, mohon maaf. Pak Haris, mohon maaf, semoga tidak ya. Berzinah, melakukan perzinahan dengan wanita seumpama. Ini siapa yang salah? Apakah Allah yang salah? Apakah kita? Cara menyikapi ini bagaimana? Karena di dalam diri ini ada nafsu. Makanya nafsu ini dimatikan, maka matilah sebelum kamu mati. Antal maut qoblal maut. Lalu terus seumpama, mohon maaf ini pembahasan dalam ini kalau didengar orang awam bahaya. Lalu terus saya berzinah, Pak Haris berzinah seumpama. Terus yang jelek ini siapa? Tarik lagi, nafsu. Karena nafsu amarah. Yang menggerakkan nafsu itu siapa? Pak Haris ada nafsu di dalam diri. Kalau Pak Haris tidak hidup, nafsu tidak akan ada. Monggo kita berpikir sejenak ke dalam. Maka di dalam sifat ma'aninya Allah yang 7, yang terutama ini sifat hayat. Kalau kita tidak diberi hayat, tidak diberi hidup, maka sami'un, pendengaran tidak hidup. Basirun, tidak bisa hidup. Kalamun, tidak bisa hidup. Qadirun, tidak bisa hidup. Iradat, tidak bisa
Ini. Jadi sifat ma'aninya Allah yang 7 ini yang paling utama itu sifat hayat. Nah itu cara katanya Mas, bagaimana cara menyikapi ini? Monggo ayo kita perdalam sifat ma'aninya ini. Kalau ditarik, nanti ditarik, yes, nanti kembali ke sana semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Loh, kalau Pak Haris umpama mengambil rokok saya ini, kan jelek ini Pak Haris. Perbuatan mungkarot kan. Punyanya orang diambil. Lah ini siapa yang salah? Kalau tertuju pada nafsu, ya salah juga. Karena nafsu ini yang menghidupkan siapa? Terus Pak Haris ini tangannya yang menggerakkan kekuatannya dari siapa? Gitu Pak Haris. Maka di ayat tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya percobaan ini. Benar apa tidak Pak Haris ini nanti ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Katanya Mas Faruk kemarin itu apa? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu cara kita menafsiri, cara kita berpikir. Jadi mohon maaf kalau enggak mengerti nanti monggo bertanya sampai atau ada yang lebih bagus pendapatnya monggo. Gitu. Sambil makan. Monggo, ayo kalau mau tanya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akadi angin gila ocean bangin kaya kan masuk kudot irotatnya Allah kaya. Kenapa saya bawa kena saya berkahunan dia kudot irotatnya Allah. Arapa merasa meki anu kali karena meki mengadakan ritual supaya dia reda, ritual dia berikan media tupa apa itu penjelasan apa masuk penentang Allah. Itu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan Pak Haris tentang kudrat dan irodat, tentang hujan tadi dengan angin. Adanya hujan tadi yang begitu dahsyat dan angin. Terus kenapa segelintir manusia, bukan semuanya Pak Haris, segelintir manusia ada dengan doa, ada dengan dupa supaya tidak hujan, kan begitu? Ritual. Apakah itu menentang Allah? Nah ini yang banyak kita salah tafsir. Banyak Pak Haris. Orang spirit, orang supranatural, mohon maaf bukan semuanya, banyak yang salah tafsir ini. Kadang orang yang memberi dupa katanya syirik. Memberi kemenyan katanya syirik. Tidak seperti itu. Manusia ini hanya usaha. Bentuk usaha dan berdoa. Semoga. Kan gini. Dengan adanya kemenyan, dengan adanya dupa, dengan adanya doa-doa supaya angin kurang. Supaya hujan reda, kan gitu. Kalau menentang Allah tidak ada yang bisa menentang Allah. Kalau Allah yang berkehendak turun hujan tetap turun Pak Haris. Walaupun sampian nyong sang-nyong memberi dupa setrek seumpama tidak bisa. Tapi kudrat dan irodatnya Allah ini kan sampean kan nggak ngerti, nggak ada yang mengerti ini. Apa ini? Bagaimana ini? Allah ini memberi seperti ini. Kan nggak ada yang ngerti ini, karena ini sir, rahasia. Mengertinya ya turun hujan. Mengertinya ya ada angin. Gitu Pak Haris.
Jadi tidak menentang. Ya ada orang-orang ini dihukumi syirik, menentang, tidak. Ini bentuk kehambaan karena apa? Karena hamba menuju kepada Sang Pencipta yang menghidupkan dengan adanya ritual, dupa-dupa, kemenyan, berdoa. Bukan percaya pada kemenyannya Pak Haris. Bukan percaya pada dupanya. Hanya ini syarat dengan cara ritual. Kadang kan banyak orang yang selamatan. Kan apa katanya orang Madura itu? Bukan Pak Haris, apa itu namanya? Nasi kuning, tajin merah, jajan pasar. Itu sebenarnya bentuk apa? Syukur dan doa. Itu Pak Haris. Sebenarnya seperti itu. Itu. Jadi bukan menentang apa dengan adanya dupa nanti hujan reda. Itu syirik Pak Haris. Kalau perasaannya seperti itu, oh berarti dupanya yang sakti kan gitu. Atau keminyannya, tapi tidak seperti itu. Dengan ya makanya kita ini dengan rasa. Rasa kita itu ayo dengan kemenyan, dengan apa? Dengan dupa, dengan apa lagi? Dengan obong-obongan seumpama, dengan apa namanya ada cantu. Ini hanya syarat. Peralatan untuk menuju Sang Pencipta dengan doa-doa dan usaha. Itu. Monggo, itu tidak salah, malah dianjurkan karena di dalam Al-Qur'an disuruh illa usaha. La yukallifullah nafsan illa usaha. Laha ma apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi kita ini kasabat, pekerjaan kita ini ayo. Dengan pekerjaan apa? Seperti kan ada ritual nondung ojon seumpama atau nondung apa? Nyengker angin, ondem. Itu sebenarnya kita itu tidak nondung Pak Haris. Tidak ada kemampuan ini. Hanya minta kepada Allah dengan kudrat dan iradat, dengan keilmuan yang ada sifat ma'ani ini. Itu kalau orang-orang belajar ilmu tauhid dan tasawuf. Jadi maka saya mengharap dari Pak Haris ini, monggo ayo kita belajar ilmu-ilmu tauhid ini. Spirit ini monggo ditingkatkan Pak Haris. Jadi nanti kalau melihat seumpama alam gaib, alam jin, alam ini, kalau kita mempunyai spirit, tauhidnya tinggi, tidak goyah. Insya Allah tidak, karena di dalam apa ya, di dalam alam gaib ini banyak fitnah, banyak kecurangan, banyak kedoliman, banyak Pak Haris. Karena isinya ini banyak. Kalau dalam alam gaib ini, pengajak ini, nanti kamu sakti, nanti kamu bisa begini dengan barang ini, kan seperti itu Pak Haris. Sering, itu saya dulu sering, dulu itu, tapi sekarang enggak, alhamdulillah, karena ya memang pengalaman Pak Haris, pengalaman keilmuan. Kalau dulu masuk, wah dengan barang ini nanti kamu bisa begini, bisa kebal, bisa begini. Lah ini kalau sudah iktikot, syirik ini kafir. Karena yang jadi seumpama dengan barang ini nanti kamu kebal, nanti kamu sakti. Kalau iktikotnya seperti itu syirik Pak Haris. Kalau masuk kepada ilmu tauhid. Karena sifat kudrat dan iradat, sifat 7 ini hilang. Kalau tidak belajar spirit seperti ini, nanti hilang ini.
Ya berarti yang sakti ini. Percaya pada benda. Benda ini memang betul punya kesaktian seperti itu, tapi tetap dari sumber hak. Kalau ini tidak dikasih oleh Allah kekuatan, tidak bisa. Ya banyak contohnya. Ini kekuatan ini bisa diambil, bisa dengan keilmuan. Kalau nggak percaya monggo. Kalau dengan keilmuan, ini kan memang barang ini sakti, kesaktian ini memang dikasih oleh Allah melalui alam. Tapi dengan keilmuan bisa diambil ini. Tidak sakti. Karena yang ngambil ini yang maha sakti. Itu kalau menurut keterangan kudrat dan iradat sifat ma'ani ini. Makanya kita antal maut qoblal gitu Pak Haris. Monggo. Cuman sekedar menambah. Mungkin kata-kata Mas Haris tadi yang menentang itu didasari dengan nafsu. Kalau kita didasari dengan niat dan nafsu yang baik, istilahnya kayak begini, kayak ada hujan tadi dengan angin. Tapi itikat hati kita itu bukan untuk jago-jagoan atau menonjolkan kesombongan. Jadi punya itikat demi kerahmatan lil alamin. Istilahnya demi yang ada di dunia ini supaya diberikan keselamatan, kebahayaan itu tadi itu hilang. Insya Allah enggak. Kan niatnya kita lain. Timbulnya itu di situ kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk yang ada di dunia ini. Kan begitu. Bukan untuk nih aku bisa begini. Jadi tidak muncul kesombongan. Kita akan diantar ke penggerakan gitu loh. Makanya diniatkan dengan kasih sayang tadi. Karena itu bukan untuk kita saja untuk selamat kan gitu. Biarpun kita memakai sajen atau pakai doa, itu bukan untuk kesombongan. Jadi timbulnya itu untuk menyelamatkan orang dan sekitarnya. Dan itu kan akhirnya ke kasih sayang gitu Mas Haris. Itu makanya yang dipentingkan di diri kita itu kan harus itu yang dimunculkan, niatnya itu begitu. Makanya nggak ada rasa penentangan ke yang punya kehendak kan begitu. Ya terima kasih Pak Rusek. Nah, ini tambahan dari Mas Faruk ini. Ya ini yang perlu kita wujudkan dalam diri ini Pak. Tentang kasih sayang ini. Kalau adanya hujan dan angin ini nanti katanya Mas Faruk sombong-sombongan, wah ini kok bula. Tangil mu teki seumpama jago. Lah ini bagaimana ini? Iblis aba wastakbara karena minal kafirin. Keakuan. Benar, karena nanti kalau kita melihat ke hidup ini, melihat Tuhan, melihat Allah dalam sujud, nanti kita timbul kasih sayang. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi Pak Mas Faruk ini, dengan adanya tadi hujan lebat, terus angin dengan kencangnya, kita mempunyai keilmuan yang menolong supaya apa? Supaya orang lain tetap selamat. Kan gitu Mas Faruk ya. Nah, itu bagus. Kasih sayang. Supaya tidak kena banjir. Kan bagus. Dengan adanya kasih sayang. Ya apa yang bisa kita lakukan? Dengan doa monggo. Apa yang bisa kita lakukan dengan tenaga kerja monggo. Monggo saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu ayat. Jadi kita ini kalau hidup melihatnya dengan sujud, dengan kasih sayang, timbul kasih sayang, insya Allah enak. Alam semesta enak. Bergaul enak Pak Haris. Pak Haris berduduk, entah apa bapak duduk diberi roti, diberi kopi kan enak.
Kalau diberi nggak diberi, wah ini bagaimana ini duduk ini lapar ini arjeng ini cerai ini kan gitu. Nah ini amarohnya yang timbul amarohnya. Sehingga apa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau amaroh tidak dipanggil oleh Allah, amarah lawama mulhimah. Ini nafsu yang tiga ini tidak dipanggil. Yang dipanggil ini ya ayyuhan nafsul mutmainnah, baru mutmainnah dipanggil. Lah mutmainnah ini kasih sayang. Nafsunya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu mutmainnah, irji'i, kembalilah pada saya. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Robmu radiyatan mardiyah. Ya ini kalau sudah radiyah nafsunya ridho, kasih sayangnya enak, oh saya kasihan ya mas baru nggak makan dikasih makan, ini mutmainnah lah, baru radiyah. Radiyatan mardiyah, lalu mardiyah diridhoi oleh Allah. Jadi ridho diridhoi. Sehingga apa? Terciptalah nafsu kamiliyah. Ini kalau orang ngaji seperti itu. Kalau orang paham spiritnya seperti itu. Kalau sudah mutmainnah dipanggil oleh Tuhan, lalu radiyah dan mardiyah, sehingga jadi nafsu kamiliyah, nafsu yang sempurna. Sudah ma'rifatullah. Jadi sudah ma'allah. Jadi kembali kepada Allah. Itu Pak Haris. Jadi kalau kita ini nanti nahan hujan, nahan banjir, karena katanya Mas Faruk sombong dengan ilmunya, bisa rengkah gunung, bisa begini, waduh. Mari Pak Haris. Gitu. Ya, monggo kalau tanya lagi. Jadi ayo kita dengan kasih sayang. Monggo. Pak Rahman, ayo enggak tanya. Monggo, Des pergi. Penyaman baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin pertanyaannya agak di luar konteks. Jadi untuk zaman teknologi sekarang ini pasti dan sudah jelas banyak ilmu-ilmu yang beredar namun berdasarkan teori. Ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya gaib itu tidak ada. Bahkan di Al-Quran sudah dijelaskan Tuhan ini menciptakan dunia nyata yang sekarang ini dan alam gaib. Terus ada beberapa orang bahkan dihadapkan dengan hal gaib, malah orang itu menganggap itu sebagai halusinasi. Pertanyaannya bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Sekian, assalamualaikum. Nah, ini ada yang bertanya. Sekarang ini kan zaman digital, zaman modern. Jadi bagaimana menyikapi antara gaib dan nyata? Ini. Jadi begini. Manusia ini memang diberi akal oleh Sang Pencipta, diberi ilmu oleh Allah.
Terus ada manusia ini melihat goib. Karena memang goib ini dicipta oleh Allah. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran ini, di surat Al-Baqarah ayat 1 itu, ayat 2, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman, percaya kita ke goib. Kalau kita tidak melihat goib, ya hanya percaya. Makanya kita belajar ilmunya goib ini, yang tidak kelihatan mata. Ada manusia ini tidak percaya goib harus nyata. Ada. Nah, bagaimana cara menyikapi ini? Dan bagaimana cara penyampaiannya? Nah, ini. Kalau di surat Al-Jin itu memang ada keterangannya begini. Di surat Al-Jin itu ayat 26 sampai ayat 27 itu menerangkan alimul ghaib. Ini jelas kan? Alimul ghaibi. Allah yang maha tahu dengan gaib. Berarti gaib itu ada. Berarti orang yang tidak percaya kufur. Karena keterangannya alimul ghaib. Allah mengetahui yang gaib. Jelas ini. Jadi kalau cara penyampaiannya kepada orang yang tidak tahu gaib, ya monggo sampaikan. Tapi katanya Mas Faruk, ayo jangan dengan, mohon maaf, dengan keilmuan ilmu saya begini, sudah jangan dipakai itu. Karena sampean sudah belajar spirit. Ini sudah tugas saya untuk memberitahu, untuk mengajak, untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling apa? Kasih mengasihi. Mohon maaf ini. Ada seseorang yang sakit, seumpama kena santet atau kena sihir. Tapi Pak Haris, Mas Faruk tahu tentang keilmuan ini. Dilihat orang ini, tubuhnya loh, ini kena santet ini. Ini kena sihir. Nah, katanya orang yang tidak tahu sebenarnya Bapak, halu itu. Kan gitu. Gak percaya, apa percaya. Saya pernah dulu itu, ada yang gak percaya seperti itu. Malah saya tunjukkan. Memang ada ilmu. Lah kalau Pak Haris atau Mas Faruk tadi mempunyai ilmu semacam itu, ilmu gaib, maka monggo ayo diobati, minta pada Allah. Dengan cara keilmuan. Walaupun Bapak ini seumpama tidak, mohon maaf, tidak menentang atau karena nggak paham, nggak mengerti, biarin, nanti dikasih tahu dengan cara keilmuan tadi. Dengan cara keilmuan apa? Kasih tahu ayat, oh ini Pak, ayat Al-Qur'annya seperti ini. Itu caranya. Makanya caranya itu harus bil hikmati mawaddah wal hasanah, mau'idatun hasanah. Bil hikmah itu dengan cara kebijaksanaan dan mau berkata yang benar. Gitu. Nah, di dalam surat Al-Jin ini alimul ghaib. Allah yang maha tahu dengan gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Fala yudhiru, tidak akan terang gaib ini. Katanya Allah. Ala ghaibihi, dengan gaibnya Allah, dengan gaibnya. Barang-barang gaib. Ahad, dan orang itu tidak akan terang. Jadi barang gaib ini katanya Allah ada. Tapi manusia ini tidak akan bisa melihat ayat ini. Tapi bagaimana orang yang bisa melihat? Keterusannya ayat jelas. Ayat 27,
illa manir tado, kecuali orang yang diridhoi Allah. Kalau sampian diridhoi Allah melihat, bisa melihat. Ini jelas kan? Jadi kalau orang walaupun sekarang ilmu teknologi canggih bagaimana nggak percaya, berarti dia mohon maaf tidak mengerti. Kasih tahu yang tahu ilmunya. Ini maksudnya. Illa man irtado min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi walaupun di belakang di depan ini tahu, karena orang ini diridhoin oleh Allah untuk mengetahui gaibnya itu. Jadi mohon maaf, orang yang mengerti tentang ayat ini ya tidak akan menentang. Tidak menentang dengan gaib itu. Kadang mohon maaf, yang melihat gaib ini kadang halu Pak Haris. Artinya mengada-ngada. Takutnya seperti itu. Kalau memang jelas monggo. Makanya iya Pak. Makanya kalau orang mohon maaf ini kena sihir, kena monggo ayo ditolong, dibantu. Kalau melihat. Atau seorang. Maaf ini. Kalau dulu saya Pak, kalau melihat sihir di tubuhnya orang ini langsung saya etapor Pak bisa. Saya banting. Kalau dulu tapi. Kalau sekarang tidak, karena sudah memakai ilmu kun fayakun. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah. Rabbukum Jibril ya illallah alaihissalam. Itu. Tidak bisa, tidak boleh. Membanting, menyakiti itu tidak boleh. Kalau sudah memakai ilmu ini, kun fayakun. Karena ya illallah alaihissalam, selain Allah, apapun selain Allah, walaupun jin, setan, sihir apa, alaihissalam, harus dikasihani. Caranya bagaimana? Oh sudah jangan menyakiti orang kamu. Nah gitu dihalus sih Pak Haris. Ini ya illallah alaihissalam. Kalau dulu memakai ilmu supranatural, ilmu kesaktian, dibanting. Dibanting. Kalau memakai ilmu kulhu geni itu Pak, kulhu darga balik satu berasa mati, jelma moro, jelma mati gitu. Setan moro, setan mati, iblis moro, iblis mati. Itu terbakar Pak. Kan kasihan juga kalau ini terbakar. Bisa mati kan. Kalau menurut ilmu kun fayakun. Tapi kalau kedijayaan Pak, kesaktian dibakar. Daripada menyakiti orang lain, bakar aja kan gitu. Kalau memakai kulhu komarogeni itu, ilmu itu, ini ilmu dahsyat. Ilmu dahsyat di Indonesia ini ada 5. Termasuk ilmu kulhu komarogeni ini. Nah, kulhu komarogeni ini memang andalannya ilmu Banten. Ilmu kulhu komarogeni. Memang bahasa Jawa Pak, tapi yang mengarang ini ya yang mendekat pada Allah. Sunan Kalijogo dulu mengarang ilmu ini. Kalau orang yang mengenal ilmu putih, ilmu Al-Quran, kenal dengan ilmu abangan ini, ilmu Jawa, hebat Pak. Gitu. Bisa, kalau kulhu komarogeni ini, bisa mohon maaf, bisa ngambil seumpama sihir ada di tubuh Bapak. Diambil langsung dibanting Pak. Ilmu komarogeni. Bisa dohir. Iya, bisa. Insya Allah Pak, dengan izin Allah, karena ada ilmunya. Kalau dulu mohon maaf, ini bukan mengada-ngada. Kalau ada sihir ini berupa bola api, ini ada, langsung diambil Pak Haris.
Tujuan segede mana tak Kulhu komarogni itu. cek mana kayak kebun kepada tujuan. Jadi ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa pertanyaan Mas tadi itu ada kebalikannya Mas sedikit. Berarti kalau orang itu beranggapan seperti itu berarti dia nggak beriman. Kalau nggak beriman berarti nggak Islam, belum Islam. Nah, dan kebalikannya pertanyaan saya, apakah orang sakti itu menurut manusia nih yang keadaan modern sekarang? Apa itu ke ilmu yang memang yang diterima bahwa dia yang paling diterima istilahnya. Kalau yang nggak punya ilmu kesaktian berarti tidak diterima sama yang maha kuasa kan begitu. Dia bisa terbang, bisa dan segalanya. Sedangkan Nabi Muhammad itu apa istilahnya rajanya sakti, tapi mereka tidak merasa gitu loh. Makanya dengan adanya zaman modern sekarang jangan kita tentang, biar beriman dulu. Karena apa? Orang sakti itu belum tentu matinya dia itu diterima. Karena sakti ya banyak yang bantuan jin dan segala-galanya yang dari gaib. Bukan itu yang ilmu yang memang harus dikembalikan kepada yang maha kuasa. Ya begitu Pak Arsid. Kebalikan dari pertanyaan itu. Monggo, siapa yang mau jawab? Ini Mas Faruk bertanya ini. Monggo. Pak Haris, sampean nggak bisa jawab ini. Ini kebalikan dari pertanyaan Mas Fahmi ini. Kalau sudah orang merasa sakti, apakah dia nanti kembali? Apakah dia nanti diterima oleh Allah? Padahal Nabi Muhammad ini maha sakti. Tapi tidak menunjukkan kesaktiannya. Nah ini perlunya kita belajar ilmu hakikat. Belajar ilmu spirit. Jadi jangan belajar supranatural saja. Jangan belajar kesaktian saja Pak Haris. Nah, kebalikannya katanya Mas Faruk, kalau zaman sekarang ini sudah digital, sudah modern, terus kalau kita sakti bagaimana? Merasa sakti, kan gitu. Ini kan banyak orang-orang seperti itu. Lah itu. Jadi pertanyaan Mas Faruk ini, apakah orang sakti itu diterima oleh Allah? Nah ini, kita harus belajar ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara pulang menuju Allah ini bukan kesaktian. Cara diterima hidupnya oleh Allah bukan kesaktian. Spirit, bukan supranatural. Karena di supranatural ini memang ada ini. Semua jiwa-jiwa ini ada supranatural. Bapak, sampian, sakti-sakti karena tidak dikeluarkan. Karena belajar supranatural, maka dikeluarkan kesaktiannya. Gitu. Yang diterima oleh Allah itu bukan itu. Yang diterima oleh Allah itu jalan pulang. Bagaimana pulang yang nyaman. Bagaimana pulangnya kita ini memang betul-betul pulang kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga jiwa kita ini tentram. Dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, fadkhuli fi ibadi ini. Masuklah kamu ke dalam orang yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini apakah bersolat terus? Bukan. Yang ahli ibadah ini apakah bersedekah terus? Haji? Bukan. Orang yang ibadah ini orang yang pengabdiannya benar kepada Allah.
Ini sulit, ini pelajaran dalam masih. Nah, cara pengabdian ini bagaimana? Nanti sampean bersolat, mohon maaf, bersedekah, naik haji, merasa dirinya bersih, merasa dirinya penghambaannya diterima oleh Allah. Ini yang bahaya, katanya Aswaruk ini. Yang bahaya seperti itu. Kalau kita merasa diri ini antal maut, qoblal maut, baru ini jalan spiritual, jalan ketuhanan. Paham Pak Hadis? Monggo siapa nanti yang kurang paham, ayo biar apa? Karena saya ini mohon maaf, saya tidak bisa apa-apa. Katanya teman mau mengaji, sebenarnya orang teman ini mau ngaji ke sini, tapi katanya takut malam karena orang sebenarnya. Ya, tapi minta YouTube-nya pada saya. Nah ini, bukan saya ini tidak sakti, ya tidak. Saya hanya ingin menyampaikan karena saya ditugaskan seperti itu. Ini memang rahasia, sebenarnya rahasia, tapi tidak apa-apa. Saya kasih tahu, kasih ilmunya. Barangkali, mohon maaf, katanya orang-orang awam, semoga kita ini duduk bersama ini biar tenang, enak, nyaman, menghadapi orang sakti enak, menghadapi ini enak. Tapi tetap jalurnya dengan keilmuan. Kalau jalur dengan nafsu amaro, Mas Haris, ada banyak. Iya, nafsu amaro. Nah, cari tandingan. Saya yang sakti. Ada yang pengobatan banyak tamunya, saya. Kan ada Mas Haris. Nah, itu kalau di spirit itu tidak dipakai. Saya itu tidak ada. Saya ini hanya Allah, makanya di dalam Al-Quran bukan tidak ada ana Muhammad, tidak ada. Ana Jibril, ana Mikail, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada ini anallah la ilaha illa ana. Itu Pak Haris. Pengakuan ini hanya Allah. Makanya di dalam keterusannya fa'budni, beribadahlah. Lalu kalau sudah beribadah, penghambaan, wa aqimis sholah, mengerjakan sholat. Lalu dengan sholat apa? Lidikri, biar paham. Sholat ini bukan, tapi sholat lidikri, supaya ingat pada saya. Ingat ini ada dua di kitab Tauhid. Ada dikir ini dengan cara ingat, dikir dengan menyebut La ilaha illallah, la ilaha illallah Allah, dengan cara mengingat. Cara mengingat bagaimana? Ini sifat ma'aninya Allah yang ada pada diri. Monggo antal maut qoblal maut. Rasa. Gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan Mas Fahmi, kalau kita mempunyai memang betul-betul dikasih Allah untuk melihat gaib, karena ini 5 nirtado. Berarti orang yang melihat gaib ini berarti diridhoi oleh Allah. 5 nirtado, illa manirtado. Kalau sudah diridhoi Allah, ayo jangan mentang-mentang kita. Nanti hilang ilmunya. Karena sudah diridhoi Allah, monggo imannya ini monggo ditingkatkan. Itu. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, ingin diridhoi apa? Ya monggo. Kalau sudah diridhoi, mardiyahnya, karena sudah ridho, Allah itu ridho, maka diridhoi. Kalau sudah diridhoi, ayo monggo nafsu kamiliyahnya ditimbulkan. Nafsu yang sempurna ini.
Karena nafsu ini bukan jahat semua, Pak. Kalau orang awam nafsu jahat. Ngaji dulu. Nafsu yang jahat ini amaroh, lawamah, mulhimah. Mulai mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamiliyah, ini nafsu yang bagus. Nafsu ini keinginan, Pak. Kalau sampean ingin makan supaya ibadah, apakah nafsu amaroh? Kalau sampean ingin makan punya orang diambil, wah. Ini tuh. Jadi mohon maaf, ayo kita bersama-sama belajar, ayo tolong saling menolong, membantu orang dengan cara apa? Dengan cara bersujud, dengan cara kasih sayang. Kalau sampean, mohon maaf Mas Fahmi atau Pak Haris atau Mas Faruk yang lain mempunyai kemampuan untuk melihat gaib, artinya untuk membantu orang. Tapi kalau mencelakai orang, mohon maaf jangan. Karena ada yang punya kemampuan gaib, aduh banyak Mas Bro, mencelakai orang. Dulu saya ketemu teman saya, ada di Sidoarjo, mempunyai ilmu gaib ini. Beli ban, Pak. Beli ban, ini saya mau beli ban. Berapa? Kan uangnya kan uang 20-an. Berapa 10.000, ini 20. Nah, ini kembaliannya enggak dikembalikan, Pak. Loh, uang saya kok enggak dikembalikan? Sudah cek telepon, Pak. Karena orang ini kan orang sakti. Saya harus dikembalikan. Nggak bisa, Pak. Oh, kalau nggak bisa, ini ban kamu saya kembalikan. Kembali ke nunya, Pak. Masuk ke perutnya, Pak. Ini kan mencelakai orang. Gaib. Ini kan mencelakai orang. Tapi ban ini masuk ke perut. Nah, itu. Ini enggak masuk ya sudah, arang tolong. Itu ada ini, ada. Saya ketemu dengan teman saya ini. Memang orang ini hebat tenaga dalamnya, sampai seperti itu. Ini kan menjalani orang jangan, kalau bisa sudahlah. Kalau ketemu dengan kulhu geni, kulhu komaro geni, bisa diambil ini. Kamu mau menjaga? Ada. Memang keilmuan. Ya kalau orang nggak mengerti, nggak percaya, ya apa itu? Karena katanya sekarang ini kan zaman teknologi. Apa itu? Lo ada dulu. Mohon maaf. Ini. Kalau ilmunya kayak Syamsul Arifin, bakyaknya bisa terbang, bisa melawan terbang yang seperti sekarang seumpama, bisa diserang dengan bakyak itu. Iya, terompang. Ini ilmunya orang ini. Makanya orang Indonesia ini sebenarnya banyak orang yang sakti tapi nggak keluar. Walaupun roket seperti apa bisa bisa jatuhnya. Dulu kan ada di Jakarta bom jatuh nggak meledak, kan bisa, kan ada dulu bom bisa hilang, kan ada yang ngambil. Ini gaib, tentaranya Allah yang ngatur itu. Jadi kalau sampian kenal, artinya mengetahui, mempunyai kelebihan diberi oleh Allah, manir tado, diridoin, melihat gaib, monggo kasih tahu kepada orang lain dan membantu menolong orang lain. Katanya Mas Faruk, dengan kasih sayang, insya Allah ya.
artinya bisa mengobati orang, monggo kasih saya. Nanti kalau wah ini salamnya sedikit gitu. Katanya Pak Haris nafsulah. Wah ini saya sosok pakai salam 10.000. Ini maka ridhonya ini nanti hilang Pak. Iya hilang. Ilmu itu nanti hilang. Kan banyak orang-orang pertabiban itu. Banyak, bukan semua. Banyak tapi bukan semua. Ada wah, ini saya solosok jauh-jauh dikasih salam 10.000. Banyak teman saya ada dulu memang saya dulu kan sering mengobati orang seperti itu. Memang sudah ini ancaman, sudah apa namanya? Godaan. Artinya diuji. Kalau lolos, insya Allah. Makanya kita harus ayo belajar ilmu spirit, ilmu tauhid dan tasawuf. Insya Allah kita itu harus. Mas Fahmi monggo. Kalau mau ada lagi monggo. Kalau masih kurang nanti karena ini sudah jam 12:30. Nanti tutup dulu, nanti berbicara. Ya, monggo. Tutup ya, nanti kita makan-makan dulu, nanti musyawarah. Sharing, nanti apa ya nanti sahurnya biar enggak enak tidur. Ya monggo ayo kita berdoa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Monggo. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ya, surat